Teknik-teknik pengambilan sampel. A. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan penelitian atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. 1. Simple random sampling. Penyimpelan acak sederhana dimaksudkan bahwa sebanyak sampel diambil dari populasi dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terampil. Terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik ini, yaitu A. Cara undian, B. Cara tabel bilangan random, dan C. Dengan menggunakan komputer mengacak, misalnya dengan bantuan SPPS. 2. Stratified random sampling. Pada penyimpelan jenis ini, anggota populasi dikelompokkan berdasar stratanya, misal tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Langkah-langkah dalam penentukan stratified random sampling. Pertama, menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Kedua, mengklasifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang saling lepas. Ketiga, menentukan ukuran sampel untuk tiap stratum. Keempat, memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Contoh, sebuah evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembelajaran kesehatan. Populasi yang diambil adalah seluruh sekolah menengah atas di 33 provinsi di Indonesia, misalnya 330 sekolah. Solusi, langkah pertama yang dilakukan yakni membagi sekolah di tiap provinsi berdasarkan hasil UN dengan strata, yaitu strata dengan nilai UN tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Masing-masing provinsi 10 sekolah. Misalnya, ujian nasional tinggi 3 sekolah, ujian nasional sedang 4 sekolah, dan ujian rendah 3 sekolah. 3. Systematic sampling. Penyempelan dengan cara ini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Keempat, cluster sampling. Pada penyimpelan jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau cluster. Jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam cluster tersebut menjadi sampel. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel dengan cluster sampling. Pertama, A. Menentukan cluster-clusternya. B. Menentukan banyak cluster yang dijadikan sampel. C. Memilih secara acak cluster sebanyak cluster. D. Semua anggota yang terdapat dalam cluster terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. Contoh, sebuah evaluasi tentang tingkat kesehatan siswa SMA akan melibatkan seluruh SMA di Indonesia. Ada 33 provinsi, maka di Indonesia, sehingga dapat dibagi menjadi 33 klaster. Misalkan diambil sebanyak 7 klaster, maka dipilih secara acak 7 provinsi dari 33 provinsi. Semua SMA yang berasal dari 7 provinsi tersebut merupakan sampel. B. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya sampel incidental, sampling bertujuan, sampling bola salju, dan sampling kotak. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. 1. Sampel incidental. Teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel.
Sebagai contoh, misalnya, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Sampel yang akan diambil yaitu guru secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Pengambilan sampling semacam ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi sifat sampel menjadi sifat populasi. 2. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian atau evaluator tentang sampel, mana yang paling bermanfaat dan representatif. Terkadang, sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya, dan tujuan dari penelitian. Jenis sampel ini sangat baik dimanfaatkan untuk studi penjajangan, studi awal untuk penelitian atau evaluasi, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjut, yang sampelnya diambil secara acak atau random. Contoh, suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLBB tunarungu. Dalam hal ini, sekolah-sekolah yang dijadikan sampel yakni SLBB yang ditetapkan sesuai tujuan evaluasi. Sampling bola salju. Sampling snowball dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika penelitian atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian evaluasinya. Pada sampling bola salju, penelitian mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditentukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Sebagai contoh, misalnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidang desa yang diprogramkan di suatu daerah. Salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu tetua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut dan ditanyai perlunya bidan di desa. Selanjutnya, dari tetua adat atau sesepuh yang dijadikan sampel tersebut diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakat yang lain yang dapat dijadikan sumber data. Keempat, sampling kota. Teknik sampling kota adalah teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Pada sampling kota, dimulai dengan pembuatan tabel atau matriks yang berisi penjabaran karakteristik dari populasi yang ingin dicapai atau karakteristik populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk selanjutnya ditentukan sampel yang memenuhi ciri-ciri dari populasi tersebut. Prosedurnya yang dalam sampling kota, pertama, populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Proporsi setiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal. Kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata atau kuota. Untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya.